Selamat pagi, Bapak Indra. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang terdiri dari Mas Andi Firmansyah, Mbak Melani Intan Pertiwi, saya sendiri Nyoman Gita Saraswati Ratmayanti, dan Mbak Ritma Aulia Halim, di mana kami akan membahas mengenai measurement, scaling, reliability, and validity. Pada bab sebelumnya dijelaskan mengenai pengukuran, di mana pengukuran adalah angka atau simbol sebagai karakteristik objek menurut aturan yang telah ditentukan, di mana pada bab ini menjelaskan mengenai skala yang dapat diterapkan untuk menetapkan bilangan sebagai karakteristik suatu objek dan bagaimana cara menerapkannya. Skala adalah alat atau mekanisme di mana skala juga merupakan perbandingan antar kategori, di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda-beda. Terdapat 4 tipe skala, yaitu nominal scale, ordinal scale, interval scale, dan ratio scale. Yang pertama, saya akan membahas mengenai nominal scale. Nominal scale adalah skala yang membedakan kategori yang didasarkan pada jenis atau macamnya, di mana skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatan. Skala nominal dapat dikatakan memberikan informasi yang mendasar berkategoris dan kasar. Contohnya, berkenaan dengan variabel jenis kelamin, responden dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini dibagi menjadi dua kelompok, akan diberi kode 1 dan 2. Nomor ini berfungsi sebagai label kategori yang sederhana, tanpa nilai intrinsik, selain untuk menetapkan responden salah satu dari dua yang tidak tumpang tindih. Dengan demikian, skala nominal mengkategorikan individu atau objek menjadi satu sama lain. Lalu, skala ordinal merupakan skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan. Tidak hanya untuk mengkategorikan variabel, skala ordinal juga menunjukkan perbedaan di antara berbagai variabel kategori. Skala ordinal juga membantu para peneliti untuk menentukan persentase responden, di mana skala ordinal memberikan lebih banyak informasi daripada skala nominal. Contohnya adalah karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan peringkat pertama mungkin hanya sedikit lebih disukai daripada karakteristik peringkat kedua, sedangkan karakteristik peringkat ketiga mungkin lebih disukai dibandingkan karakteristik peringkat keempat. Jadi dalam peskalaan ordinal, meskipun perbedaan dalam peringkat objek, orang atau peristiwa yang diselidiki diketahui dengan jelas, peneliti tidak akan melakukannya. Lalu, selanjutnya, ada skala interval, merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu, dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval tidak memiliki nilai nol sebagai nilai yang mutlak. Contohnya, membagi tinggi badan seorang wanita menjadi 5 interval, yaitu 140 sampai dengan 149, 150 sampai dengan 159, dan seterusnya. Skala interval juga skala yang lebih akurat dibandingkan skala nominal maupun ordinal, dan memiliki rata-rata aritmetika yang mengukur kecenderungan sentralnya. Ukuran dispersinya adalah kisaran deviasi standar dan varians. Lalu, ada skala rasio, merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya, di mana skala rasio memiliki nilai nol mutlak dan datanya dapat dikalikan ataupun dibagi. Skala rasio akan tetapi jarak antar kategorinya tidaklah sama, karena bukan dibuat dalam rentang interval. Skala rasio dapat berupa aritmatika atau rata-rata geometris dan ukuran dispersi, dapat berupa standar deviasi atau varians atau koefisien variansi. Skala rasio juga contoh dari skala rasio adalah orang dengan berat badan 250 pound 2 kali lebih berat dari orang yang berbadannya 125 pound. Ini bisa dapat dikalikan ataupun membagi kedua bilangan ini dengan bilangan apapun yang akan mempertahankan rasio 2:1. Lalu, kelebihan dari kekurangan dari penggunaan skala. Penggunaan skala untuk membedakan kategori yang satu dengan lainnya yang secara praktis dapat digunakan. Perbandingan antara kategori terlihat sangat jelas. Kekurangannya, jika skala rasio ataupun skala interval diubah dalam skala yang lebih rendah, seperti nominal atau ordinal, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya. Skala nominal dan skala ordinal tidak akan bisa dirubah ke skala yang lebih tinggi. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Mbak Ritma.
Baik, selanjutnya terkait skala rating, di mana skala rating ini adalah skala yang sering digunakan dalam penelitian bisnis. Skala rating ini terdiri dari 10. Yang pertama ada skala dikotomi, ada skala kategori, skala diferensial semantik, skala numerik, skala peringkat terperinci, skala Likert, skala jumlah konstan atau tetap, skala Stapel, skala peringkat grafik, dan skala konsensus. Skala lain seperti skala Thurston Equal Appearing Interval dan skala multidimensi ini jarang sekali digunakan. Baik, yang pertama adalah skala dikotomi, di mana skala dikotomi ini sering digunakan untuk memperoleh respon dengan jawaban iya atau tidak. Dengan pertanyaan, misalnya seperti contoh ini, apakah Anda memiliki mobil, dengan opsi jawabannya iya atau tidak. Berikutnya ada skala kategori. Jadi skala kategori ini menggunakan beberapa poin untuk memperoleh respon tunggal. Seperti contoh pada slide ini, pertanyaannya di mana provinsi tempat tinggal Anda di Indonesia? Dan ada beberapa opsi jawaban seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berikutnya skala diferensial semantik, di mana skala diferensial semantik ini digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau orang tertentu, dan respon tersebut dapat diplot untuk menghasilkan ide menarik dari persepsi mereka sendiri. Contohnya ini seperti pada slide ini, di mana sisi kirinya ada sulit dimengerti dan sisi kanannya ada mudah dimengerti. Dan berikutnya di sisi kiri ada kurang objektif dan sisi kanan ada cukup objektif. Selanjutnya di sisi kiri ada kurang relevan dan di sisi kanan ada cukup relevan. Berikutnya skala numerik. Jadi skala numerik ini hampir sama dengan skala diferensial semantik. Perbedaannya adalah terdapat angka pada skala 5 titik atau bisa juga ada 7 titik dengan kata sifat pada kedua sisinya yang seperti contoh berikut ini. Seberapa puas Anda dengan pelayanan Traveloka? Dan di sisi kiri ada sangat puas dan di sisi kanan ada tidak puas. Dengan opsi penilaian dari angka 1 sampai 5, 5 ada di sangat puas dan 1 ada di nilai tidak puas. Berikutnya skala peringkat terperinci. Jadi skala ini digunakan dengan dasar skala numerikal dengan titik panduan sesuai dengan keperluan. Contohnya pada slide ini di nilai 1 ada sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak berpendapat, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dengan pertanyaan, yang pertama ada Traveloka memberikan informasi yang akurat. Responden bisa melingkari angka yang relevan untuk setiap poin tersebut. Dan apabila terdapat titik netral, maka disebut skala peringkat yang seimbang. Dan jika tidak ada yang menjawab di poin nomor 3, disebut skala peringkat yang tidak seimbang. Jadi skala peringkat terperinci ini sering digunakan dalam penelitian bisnis karena skala tersebut dapat menyesuaikan dengan jumlah titik yang ingin digunakan. Berikutnya skala Likert. Jadi skala Likert ini didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik. Seperti contoh, di opsi 1 ada sangat tidak setuju, di 2 ada tidak setuju, di 3 ada tidak berpendapat, di 4 ada setuju, di 5 ada sangat setuju. Jadi respon terkait sejumlah
respon terkait yang sejumlah poin yang menekankan konsep atau variabel tertentu ini dapat dianalisis per poin, tetapi juga memungkinkan untuk menghitung total atau penjumlahan nilai untuk setiap responden dengan menjumlahkan antar poin. Sehingga skala Likert ini disebut juga dengan skala penjumlahan. Berikutnya ada skala jumlah tetap atau konstan, di mana responden ini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin yang diberikan ke berbagai poin. Sifat skala ini sama seperti skala ordinal. Jadi misalnya contohnya dengan pertanyaan, dalam memilih tempat penginapan, tunjukkan pentingnya 5 aspek berikut dengan memberikan poin terhadap masing-masing aspek dengan total poin 100. Contohnya dengan pilihan 5 aspeknya itu ada harga, fasilitas, kebersihan, lokasi strategis, dan keamanan dengan total poinnya 100. Berikutnya skala Stapel. Skala Stapel ini digunakan untuk mengukur arah dan intensitas sikap terhadap poin yang ingin diteliti. Karakteristik minat terhadap penelitian diletakkan di bagian tengah dengan kisaran skala numerik, misalnya dari lebih dari 3 sampai kurang dari 3 pada masing-masing sisi poin. Contohnya, bagaimana Anda menilai kemampuan supervisor Anda terkait dengan setiap karakteristik yang disebutkan sebagai berikut, dengan melingkari nomor yang tepat. Jadi ada 3 opsi, ada mengadopsi teknologi modern, inovasi produk, keterampilan interpersonal. Jadi responden tinggal melingkari sisi nomor yang sesuai. Berikutnya skala peringkat grafik. Representasi grafik ini membantu responden untuk menunjukkan jawaban mereka pada skala atas pertanyaan tertentu dengan memberikan tanda titik yang sesuai pada garis. Contohnya ini ada pada skala 1 sampai 10, bagaimana Anda menilai pelayanan di Traveloka. Responden dapat menjawab dengan kriteria 10 sangat baik, 5 baik, 1 sangat buruk. Kemudian ada skala konsensus. Jadi skala konsensus ini, skala ini dibuat berdasarkan konsensus, di mana panel juri memilih poin tertentu yang dapat mengukur konsep yang relevan. Skala konsensus ini dibuat setelah poin yang terpilih diperiksa dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Contoh dari skala konsensus ini adalah Thurston Equal Appearing Interval Scale, di mana sebuah konsep diukur dengan proses yang rumit melibatkan panel juri. Dengan menggunakan setumpuk kartu yang berisi beberapa deskripsi konsep, kemudian panel juri memberikan masukan untuk menunjukkan seberapa dekat pertanyaan tersebut terhadap konsep yang ingin diteliti. Skala ini berdasarkan konsensus yang tercapai. Meskipun demikian, skala ini jarang digunakan untuk mengukur konsep organisasi karena adanya pertimbangan waktu yang dibutuhkan dalam membuatnya. Kemudian skala lainnya, di mana terdapat pula beberapa metode skala ini. Skala yang rumit seperti metode skala multidimensi, di mana objek, orang, atau keduanya diskalakan secara visual serta dilakukan analisis conjoint. Nah, hal ini memberikan gambaran visual dari hubungan yang ada di antara dimensi-dimensi suatu konsep. Jadi perlu dicatat bahwa skala Likert atau beberapa skala numerik adalah salah satu yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku dalam penelitian bisnis. Berikutnya skala ranking akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ranking scale. Nah, ranking scale atau skala peringkatan
digunakan untuk memanfaatkan preferensi antara dua atau di antara lebih banyak objek atau item yang bersifat ordinal. Nah, apa yang dimaksud dengan bersifat ordinal? Bersifat ordinal yaitu data yang didapatkan dengan cara pengklasifikasian atau pengkategorisasian. Nah, ada beberapa tipe yang bisa seorang peneliti atau seorang praktisi gunakan untuk melihat skala-skala perankingan. Yang pertama ada paired comparison, yang kedua ada four choice, dan juga comparative scale. Hal ini itu menjadi jalan keluar bagi seorang manajer ketika dia dihadapkan pada suatu pilihan, misalnya eh, ketika dia mau melakukan produksi suatu barang dan dia melakukan survei, ternyata ada 35% yang menyetujui produk A, kemudian untuk produk B yang menyetujui 25%, dan yang menyetujui produk C dan D ternyata 20%. Lantas apakah si manajer tersebut akan memilih produk A yang memiliki skor tertinggi yaitu 35%, atau dia memilih produk yang lain? Karena uh, seorang manajer juga harus mempertimbangkan ternyata ada 65 orang yang tidak menyetujui atau yang tidak memilih produk A tersebut. Nah, maka kita perlu melihat tiga tipe dari perankingan yang bisa membantu manajer untuk memutuskan masalah tersebut. Yang pertama ada paired comparison. Kapan sih paired comparison ini digunakan? Nah, di dalam buku disebutkan bahwa skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek diminta untuk memilih di antara dua objek sekaligus atau lebih. Nah, di sini kita bisa melihat preferensi untuk suatu produk di antara produk-produk yang ditawarkan. Kemudian ada sih beberapa kekurangan dari paired comparison ini. Misalnya saja, ketika jumlah objek meningkat, maka jumlah perbandingan berpasangannya juga akan meningkat. Nah, untuk mengetahui besaran jumlah pilihan berpasangannya ini, rumusnya adalah n objek sama dengan n kali n min 1 dibagi 2. Nah, metode ini dicocok digunakan untuk objek atau jumlah rangsangan yang kecil. Selanjutnya contoh penggunaan paired comparison. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sudah sangat sering menggunakan atau mengisi form atau kuesioner yang menggunakan paired comparison ini sendiri. Misalnya saja ketika kita dulu SD, SMP, atau SMA, bahkan kan pada akhir tahun itu selalu diberikan pilihan ada istilahnya studi banding, tetapi juga ada jalan-jalannya. Nah, di sana biasanya kita diminta untuk mengisi destinasi wisata yang pengen dikunjungi itu mana. Kalau misalnya saja dulu waktu saya SD itu pilihannya adalah ke Bali, ke Bandung, atau ke Jakarta. Nah, yang kedua ada pemilihan adanya wahana baru di tempat wisata. Nah, biasanya wahana-wahana buatan, wisata-wisata buatan itu menggunakan kuesioner ini untuk meningkatkan daya tarik pengunjung dengan menghadirkan wahana baru. Nah, ini biasanya untuk mengetahui mana wahana baru yang diinginkan atau lebih dipilih orang lain, maka si yang mempunyai objek wisata tersebut bisa menggunakan paired comparison. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu pemilihan menu baru di sebuah restoran. Nah, karena meskipun suatu perusahaan atau suatu restoran itu sudah memiliki list banyak sekali menu varian yang akan dihadirkan pada periode-periode tertentu, tapi kan hal itu tidak dihadirkan secara sekaligus. Nah, bisa untuk melihat, oh ternyata bulan ini cocok dengan mengeluarkan produk yang ini. Nah, bisa menggunakan paired comparison. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi di suatu instansi. Misalnya saja saat ini saat belajar daring gini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Misalnya saja Zoom, Google Meet, dan juga uh, Webex. Nah, kita bisa melihat preferensi dari mahasiswa itu sebenarnya lebih tertarik yang mana atau lebih nyaman menggunakan yang mana. Selanjutnya ada for choice. For choice ini memungkinkan responden untuk memberi peringkat pada suatu objek, terutama jika jumlah pilihan yang akan di-ranking terbatas jumlahnya. Nah, di dalam buku itu contohkan ada beberapa majalah yang bisa kita pilih berdasarkan preferensinya. Misal nih, saya suka majalah Fortune, kasih skor 1. Yang kedua saya lebih ke People 2, 3 ke Prevention, dan selanjutnya. Dan hal ini juga sebenarnya sering juga kita mengisi tanpa kita sadari mengenai preferensi. Bisa juga preferensi menu mana yang paling enak di suatu restoran A.
Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai comparative scale. Nah, comparative scale ini memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap suatu objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang diteliti. Nah, misalnya saja di dalam buku itu terdapat suatu contoh ya, ketika dalam lingkungan keuangan yang bergejolak dibandingkan dengan saham, seberapa bijak atau berguna berinvestasi dalam obligasi treasury. Nah, misal informasi tersebut sangat benar atau mendukung atau sangat berguna, kita bisa memberikan skor 1. Dan ketika tidak berguna, diberikan skor 5. Sebenarnya kita juga sangat sering mengisi kuesioner berbasis comparative scale ini. Misalnya saja beberapa bulan terakhir ini ada beberapa kuesioner yang serupa yang sempat saya isi. Yang pertama yaitu kuesioner mengenai penyebaran informasi tentang COVID-19. Apa kita tahu? Apakah kita setuju? Nah, biasanya menggunakan comparative scale ini, dan juga ada juga kuesioner pemahaman tentang wajib pajak karena kita baru saja melewati detik-detik pelaporan tahunan ya. Jadi kantor pajak pun pengen melihat apakah kita sudah mengetahui informasi mengenai bagaimana cara pembayaran pajak, apakah informasi tersebut sudah sangat dimengerti atau belum. Nah, kita juga menggunakan comparative scale ini. Selanjutnya ada juga kuesioner pemahaman tentang investasi, karena saat ini investasi sedang tinggi-tingginya, maka banyak juga dari peneliti yang melakukan penelitian mengenai pemahaman suatu investasi dengan salah satu metode pengumpulan datanya adalah comparative scale. Selanjutnya ada international dimension of scale. Nah, ternyata ada beberapa permasalahan skala lintas budaya. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara ini biasanya punya pedoman atau poin-poin tersendiri dalam menentukan skala-skala yang mereka gunakan. Nah, biasanya skala yang lebih tinggi atau saat ini ada skala 7 poin itu dianggap lebih sensitif dalam memunculkan tanggapan yang tidak bias. Nah, semakin banyak pilihan, berarti kan kita semakin banyak bisa memilih, atau sebenarnya kita sangat memiliki kesempatan untuk memilih dengan sangat tepat. Nah, misalnya saja dengan 3 pilihan dibandingkan dengan 5 pilihan, tentu yang 5 pilihan akan memiliki pilihan yang lebih spesifik, misalnya saja setuju, sangat tidak setuju, netral, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi semakin banyak pilihannya akan semakin memudahkan kita dalam memilih pilihan yang sangat sesuai dengan apa yang kita yakini. Selanjutnya, bahwa kecenderungan menggunakan skala peringkat yang ekstrim bagi para peneliti. Nah, tadi alasannya karena biasanya lebih memunculkan tanggapan yang tidak bias. Namun, karena banyaknya pilihan tersebut, maka tentu saja ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh seorang peneliti. Nah, maka di dalam buku tersebut disebutkan bahwa menganalisis dan menafsirkan data dianggap sebagai suatu pekerjaan yang menantang. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anggit. Terima kasih. Baiklah, berikutnya terkait dengan goodness of measures atau ketepatan dalam pengukuran, yaitu sebelumnya kan sudah dibahas terkait dengan beberapa jenis skala, namun skala yang dibuat itu terkadang tidak sempurna, nah serta terdapat kesalahan yang mudah terjadi dalam pengukuran variabel yang berhubungan dengan misalnya sikap seseorang. Kemudian karena adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan tersebut, maka perlu dilakukan penilaian terhadap ketepatan dari ukuran yang dibuat. Nah, ketepatan yang dimaksud yaitu kita harus secara logis memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur, dan bahwa instrumen yang kita gunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variabel yang harusnya diukur secara akurat. Nah, kemudian di sini ada item analisis atau analisis soal yang dalam item analisis itu dilakukan untuk melihat apakah poin atau indikator dalam instrumen itu memang seharusnya ada atau tidak. Nah, dalam item analisis dilakukan pengujian kemampuan dari tiap item untuk membedakan antara subjek
antara subjek yang total skornya tinggi dan rendah. Nah, dilakukan pengujian terhadap rata-rata atau min antara kelompok dengan skor tertinggi dan terendah untuk menemukan perbedaan yang signifikan menggunakan nilai T, di mana item dengan nilai T tertinggi akan dimasukkan ke dalam instrumen penelitian. Nah, setelah dilakukan item analisis, maka dapat dilakukan dua uji, yaitu reliabilitas dan validitas dari instrumen. Kemudian yang berikutnya yaitu validitas. Validitas sendiri merupakan uji tentang seberapa baik suatu instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang sedang ingin diukur. Kemudian terdapat 3 jenis validitas, yaitu yang pertama yaitu content validity atau validitas isi, di mana content validity ini sendiri digunakan untuk mengetahui apakah pengukuran mengukur konsep dengan tepat. Nah, kemudian content validity yang memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan poin yang memadai dan mewakili yang mengungkapkan konsepnya, yang merupakan fungsi seberapa baikkah penggambaran dimensi dan elemen suatu konsep. Nah, pada content validity sendiri terdapat phase validity untuk mengetahui apakah para ahli mengesahkan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Phase validity sendiri mengindikasikan apabila poin yang ditunjukkan untuk mengukur suatu konsep memang mampu mengukur konsep tersebut. Kemudian yang kedua ada criterion related validity. Nah, untuk validity ini untuk mengetahui apakah pengukuran membedakan dengan cara yang membantu memprediksi variabel kriteria. Nah, criterion related validity sendiri dibuat ketika ukuran membedakan di individu-individu pada kriteria diharapkan untuk diprediksi yang dapat dilakukan dengan membentuk validitas konkuren dan prediktif. Nah, kemudian berikutnya yaitu validitas konkuren dibuat ketika skala tersebut membedakan individu-individu yang diketahui berbeda setiap skor yang berbeda pada instrumen. Nah, sedangkan predictive validity mengindikasikan kemampuan instrumen pengukuran untuk membedakan individu dengan acuan kriteria di masa yang akan datang. Nah, contoh dari konkuren dan predictive validity itu bisa dilihat pada buku. Kemudian yang ketiga yaitu construct validity, yaitu construct validity sendiri untuk mengetahui apakah instrumen menggunakan konsep seperti yang diteorikan. Nah, construct validity ini menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran yang sesuai dengan teori yang mendasari dari desain tes yang dinilai melalui dua validitas, yaitu yang pertama validitas konvergen dan validitas diskriminan. Nah, validitas konvergen sendiri itu apabila terdapat korelasi antara dua instrumen yang berbeda yang mengukur konsep yang sama, maka konvergen validity terpenuhi. Yang intinya terdapat korelasi antara dua instrumen tersebut. Nah, sedangkan pada validitas diskriminan ini sebaliknya, yaitu saat tidak ada korelasi antara instrumen tersebut, maka diskriminan validity tersebut dipenuhi. Jadi kalau konvergen itu saat ada korelasi, sedangkan diskriminan saat tidak ada korelasi, maka dapat terpenuhi validitasnya. Kemudian berikutnya yaitu reliability atau reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut itu tidak ada bias atau kesalahan serta dapat menjamin stabilitas dan konsistensi dari pengukuran tersebut sepanjang waktu. Nah,
Yang pertama kita akan membahas terkait dengan stability of measures, yaitu kemampuan suatu pengukuran untuk tetap sama sepanjang waktu walaupun terdapat kondisi yang tidak pasti. Jadi kondisinya berubah-ubah tapi hasil dari pengukuran itu tetap konsisten sepanjang waktu. Nah, di sini tuh untuk menguji stabilitas itu ada dua, yaitu test-retest reliability dan parallel form reliability. Yang pertama test-retest reliability yaitu pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua, yang gunanya untuk mengetahui apakah koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan yang kedua, misalnya menguji kembali suatu kuesioner pada responden yang sama, apakah hasilnya itu akan tetap sama walaupun di waktu yang berbeda dan kondisinya pun juga berbeda. Apabila hasilnya tetap sama berarti bisa dibilang itu stabil. Lalu kemudian yang kedua yaitu parallel form reliability. Nah, parallel form reliability sendiri terjadi ketika terdapat korelasi yang tinggi ketika respons terhadap dua kelompok yang hampir sama. Nah, misalnya sebuah kuesioner itu diberikan kepada dua kelompok yang berbeda, namun kriterianya itu misalnya hampir sama. Namun hasil dari kuesioner tersebut itu ternyata berkorelasi tinggi. Hasilnya itu dari dua kelompok itu tuh hasilnya tuh hampir sama. Nah, walaupun poin dari misalnya walaupun urutan kuesionernya itu nomor-nomornya diacak, nah itu tuh hasilnya dari dua kelompok itu hampir sama, maka dapat dibilang kalau ada stabilitas di pengujian ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu untuk konsistensi, yaitu merupakan indikasi homogenitas poin di dalam ukuran yang mengungkapkan konsep. Dengan kata lain, poin atau indikator itu harus benar sesuai rangkaian atau kesatuan dan mampu secara independen mengukur konsep yang sama sehingga responden mengetahui makna keseluruhan yang sama untuk masing-masing poin, sehingga itu respondennya itu nggak kebingungan dengan poin-poin yang ada di penelitian tersebut. Kemudian ada dua pengujian yang dilakukan terhadap konsistensi. Nah, yang pertama yaitu inter-item consistency reliability, yaitu merupakan pengujian konsistensi jawaban responden atas semua poin yang diukur, di mana semakin tinggi tingkat koefisien, maka semakin baik instrumen pengukuran. Nah, uji inter-item consistency reliability yang paling populer itu ada dua, yaitu koefisien Cronbach alpha dan formula dari Kuder-Richardson. Kemudian yang kedua adalah split half reliability, yaitu mencerminkan korelasi di antara 2,5 bagian dari instrumen. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait skala pengukuran reflektif versus formatif. Nah, pada skala reflektif sendiri diharapkan setiap poin atau indikator itu pada suatu konstruk dapat saling berkorelasi atau terkait. Kemudian itu perubahan dalam konstruk menyebabkan perubahan data indikatornya atau poin-poinnya, di mana apabila terjadi misalnya peningkatan pada nilai konstruk, maka akan terjadi peningkatan pula pada nilai seluruh dari indikator atau poin-poin dari konstruk tersebut. Nah, misalnya dengan contoh sederhana itu diibaratkan apabila konstruknya itu adalah misalnya stres dalam pekerjaan yang terefleksi oleh dua indikator, yaitu misalnya malas berangkat ke kantor dan ingin pindah kerja. Maka apabila nilai dari konstruk itu meningkat atau meningkat,
bisa dibilang misalnya seseorang itu makin stres karena pekerjaannya, maka nilai indikator juga akan meningkat, di mana orang tersebut pasti akan malas berangkat ke kantor serta ingin pindah bekerja. Jadi orang tersebut itu stres dalam menghadapi pekerjaannya, maka orang tersebut indikatornya itu malas, dia itu jadi malas berangkat ke kantor serta keinginan untuk pindah bekerjanya itu juga meningkat. Jadi konstruk itu, kenaikan nilai konstruk itu juga akan meningkatkan nilai dari indikator atau poin-poinnya. Kemudian yang berikutnya yaitu skala formatif, yaitu skala yang poin atau indikatornya itu tidak harus terkait atau berkorelasi. Nah, kemudian perubahan dalam satu atau lebih indikator menyebabkan perubahan dalam konstruknya. Nah, misalnya dengan contoh sederhana yaitu konstruknya itu terkait dengan kepuasan kerja dengan beberapa indikator, misalnya jenis pekerjaan. Yang pertama jenis pekerjaan, kemudian rekan kerja, dan ada gaji. Nah, di sini tuh adanya perubahan pada indikator akan mempengaruhi nilai konstruknya. Jadi perubahan yang ada indikator akan mempengaruhi nilai konstruksinya, namun indikator-indikator tersebut itu tidak berkorelasi atau tidak saling terkait. Nah, misalnya itu dengan contoh, misalnya naiknya nilai indikator pada gaji, nilai poin atau indikator pada gaji akan meningkatkan nilai konstruk pada kepuasan kerja. Nah, namun nilai indikator yang lain itu tidak berubah, misalnya itu pada nilai jenis pekerjaan atau nilai pada rekan kerja itu tidak berubah. Nah, ibaratnya apabila misalnya seseorang memiliki gaji yang cukup atau lebih dari cukup di suatu perusahaan atau tempat kerjanya, pastinya kepuasan kerjanya itu akan meningkat, walaupun indikator lain seperti jenis pekerjaannya itu tidak berubah karena misalnya pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Namun perubahan yang ada pada indikator itu akan merubah konstruknya, nilai dari konstruknya juga. Nah, jadi itu perbedaan antara reflektif dan formatif itu. Pada reflektif, apabila perubahan nilai konstruk, ada perubahan nilai konstruk, maka semua indikator juga akan berubah karena indikator atau poin-poinnya itu saling terkait atau berkorelasi. Sedangkan pada formatif, perubahan pada satu atau beberapa indikator akan merubah nilai konstruknya, walaupun ada indikator yang tidak berubah atau tetap sama karena indikator-indikator tersebut itu tidak saling terkait dan atau saling berkorelasi. Nah, berikut penjelasan dari saya dan sekian presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok kami. Apabila ada kelebihan atau kekurangannya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan Pak Indra. Sekian dan terima kasih.